Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, ya, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada inti materi. Setelah sebelumnya kita bahas mengenai muqaddimah, sekarang kita akan membahas mengenai satu bahasan yang cukup penting di dalam ilmu tajwid, yaitu hukum nun mati atau nun sakinah atau hukum tanwin. Hukum nun sakinah atau hukum tanwin. Tanwin fathah, tanwin dhammah, tanwin kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bisairil muslimina fi daraini amin al-anqal. Ya, muallif mengatakan lin nuni in taskun. Ya, untuk nun in taskun apabila sukun, nun sakinah. Walid tanwini, dan untuk tanwin. Ya, tanwin juga berarti nun sakinah, dan untuk tanwin arba'u ahkamin, ada 4 hukum. Fakhudh tabyini, maka ambillah penjelasanku ini. Ya, jadi ada 4 hukum untuk nun mati atau tanwin. Fal awwalul izharu qabla al ahrufi lil halqi sittin ruttibat fal ta'rifi. Fal awwalu, hukum yang pertama, al izharu adalah izhar, ya, qabla al ahrufi lil halqi, yakni nun mati atau tanwin datang sebelum huruf-huruf halaq, lil halqi, lil halaqi, ya, sebelum huruf-huruf halaq. Huruf-huruf halaq itu huruf-huruf yang ada di tenggorokan ini, sittin, yakni sittah, ada 6, ya, rutibat, yang 6 tersebut disusun, disebutkan secara berurutan. Fal ta'rifi, maka ketahuilah. Ya, jadi itu dinamakan sebagai hukum izhar. Apa saja? Hamzun fahaun thumma ainun ha'u muhmalatani thumma ghainun kha'u. Ya, hamzun, hamzah, ini tenggorokan paling bawah dulu. Hamzun fahaun, hamzah kemudian ha. Thumma ainun ha'u, kemudian naik ke tengah sini ain dan ha. Muhmalatani, dua-duanya tidak ada titiknya. Ain, ha, tidak ada titiknya. Ya, di tengah. Thumma ghain kha'u, thumma ghainun, kemudian ghin dan kha di atas ini. Ya, yang bawah sini hamzah dan ha. Ya, aqsal halqi, yang tenggorokan paling bawah. Kemudian yang tengah ini wasul halqi, ada ain dan ha. Huruf ain dan ha-nya muhmalatan, tidak bertitik. Kemudian adnal halqi, tenggorokan paling atas ini adalah ghain dan kha. Ya, disusun secara runut seperti itu. Nah, hukum yang pertama adalah izhar. Apa itu izhar? Izhar kalau menurut istilah ilmu tajwid itu apabila nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf izhar, huruf halaq yang 6 tadi, maka dibaca jelas nun sakinah tersebut. Ya, nun sakinah tersebut menjadi dibaca dengan jelas. Nah, karena huruf-huruf izhar itu ada di tenggorokan, di halaq, maka dikatakan izhar halqi.
maka katakan sebagai izhar halqi. Nah, apa saja? Tadi sebutkan hamzah, kemudian ha, kemudian ain, kemudian ha, kemudian ghain, kemudian kha. Ya. Contoh nun sakinah bertemu dengan hamzah, misalnya man a'rada, man a'rada, man a, jadi nun ketemu alif. Man amana, man aman, ya, langsung dibaca nun secara jelas. Itu nun ketemu dengan hamzah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ha. Contohnya misalnya in huwa, atau yanhauna. In huwa yanhauna dibaca dengan jelas nunnya itu. Kemudian huruf ain, ya, bertemu dengan ain. Misalnya an'amta, an'amta, dibaca jelas nunnya, ya. Kemudian huruf ha, misalnya fasholli li rabbika wanhar, har, wanhar, ada nun bertemu ha dibaca dengan jelas. Kemudian ghain, ya, misalnya dalam ayat min ghislin, min ghislin, min ghislin. Kemudian kha, wal munkhaniqah, wal munkhaniqah, munkha. Itu nunnya dibaca jelas. Ini adalah hukum yang pertama yang disebut sebagai izhar. Kita lanjutkan kepada nazam. Wassani idghamun bisittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Wassani, dan yang kedua adalah idghamun. Hukumnya namanya idgham. Bisittatin atat, ya, apabila datang si nun sakinah atau tanwin tersebut berhadapan dengan sittah, huruf yang 6. Fi di dalam ungkapan yarmuluna, yarmuluna, ya, ra, mim, lam, waw, nun, 6. Ya. Indahum, menurut para ulama ahli tajwid, qad thabatat, telah tetap huruf-huruf tersebut, hukumnya sudah jelas. Ya. Ini adalah yang kedua, idgham namanya. Akan tetapi ada perincian dalam masalah idgham ini. Dilanjutkan, lakinnaha qismani qismun yudghama fihi bi gunnatin biyanmu ulima. Ya. Lakinnaha, akan tetapi si idgham ini qismani, ada dua bagian. Qismun yudghama, bagian pertama diidghamkan nun sakinah atau tanwin tersebut, ya, yudghama fihi, diidghamkan atau ditanwinkan, bi gunnatin, dengan gunnah. Biyanmu, ya, dikumpulkan dalam ungkapan yanmu, ya, nun, mim, waw. Jadi 4 huruf ini idghamnya bi gunnah. Ya, dari 6 diambil 4, yanmu, ya, nun, mim, waw. Nah, yang 4 ini idgham dengan gunnah, ulima telah diketahui. Kemudian dilanjutkan, illa idza kana bi kilmatin fala tudghim kadunya thumma sinwanin tala. Nah, tetapi ya, ada pengecualian mengenai idgham bi gunnah ini.
Pengecualiannya itu apabila antara nun sakinah dengan huruf idgham ini ada dalam satu kata, ya, maka dia dibaca tidak dengan idgham bi gunnah, ya, tapi dibaca dengan jelas. Ini pengecualiannya. Contohnya, illa idza kana bi kilmatin, apabila si dua kata itu ada si dua huruf. Apabila si dua huruf nun sakinah bertemu dengan huruf berikutnya yang idgham bi gunnah tadi, yanmu tadi, salah satu dari yanmu tadi, ya, ada di dalam satu kata, fala tudghim, maka tidak diidghamkan, ya, tetapi dibaca dengan izhar. Ka dunya, seperti dunya, dunya, ya. Thumma sinwan, kemudian sinwan, tala, ya, ya, tala, mengikuti. Kemudian itu bagian pertama pada idgham dipecah, satu namanya idgham bi gunnah, satu lagi idgham bila gunnah seperti di dalam nazam berikutnya, watsani idghamun bi ghairi gunnah fil lami war ra'i thumma karrirannah. Watsani idghamun, yang kedua adalah idgham bi ghairi gunnah, tetapi tidak ada gunnahnya, fil lami war ra'i, pada sisa dua huruf tadi, lam dan ra, karrirannah, engkau takrirkan huruf ra, ar gitu. Ini pembagian kedua adalah idgham. Kita lihat di dalam tabelnya, dalam contoh-contohnya. Apa itu idgham? Idgham itu adalah nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf idgham yang 6 dikumpulkan dalam ungkapan yarmuluna, ya. Nah, ketika bertemu dengan huruf yang 6 itu, ya, maka masukkan kepada huruf berikutnya. Jadi nunnya menjadi dimasukkan, tidak dibaca, dimasukkan kepada huruf berikutnya. Nah, di sini nun mati dan tanwin kita lihat di bagannya. Nah, dibagi menjadi dua. Yang satu namanya bi gunnah, ya. Bi gunnah itu dikumpulkan dalam ungkapan yanmu, ya, ya, nun, mim, waw, 4 berarti dengan ada gunnahnya. Yang kedua bila gunnah, dengan tidak ada gunnah, yaitu pada huruf lam dan ra. Misalnya yang gunnah, wa may ya'mal, wa may ya'mal. Nah, bukan wa man ya'mal, tapi wa may ya'mal, ya. Ditahan seperti karena ada gunnah, ditahan kurang lebih 2 harakat. Wa may ya'mal. Kemudian contoh bertemu ya, contohnya. Kemudian contoh bertemu nun, lan nadkhulaha, lan nadkhulaha. Contohnya nun sakinah bertemu nun lagi. Kemudian bertemu mim, misalnya mim malillah, mimma lillah, ya, digunakan. Gunnah itu memasukkan suara ke hidung, ya. Kemudian miwal, miwal, ya. Jadi masukkan ke hidung suaranya. Kita tidak baca miu, miu, tidak masuk miu, jadi terasa ada sengau nanti kalau ditutup hidung. Miwal. Nah, itu adalah contoh-contoh idgham bi gunnah.
Kemudian dikecualikan di dalam masalah idgham bi gunnah ini apabila nun sakinah bertemu dengan huruf-huruf yang 4 yanmu itu, ya, akan tetapi berkumpul dalam satu kata. Contoh misalnya dunia, dunia, alam dunia, dunia, atau kehidupan di dunia, kita katakan dunia, tidak dibaca dunya gitu. Itu dalam satu kata. Nah, sebetulnya di dalam Quran hanya ada beberapa kata pengecualiannya bisa kita hafalkan. Dunya, sinwanun, qinwanun. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Dunya, sinwan, qinwan gitu. Ya, sehingga dibaca izhar atau jelas pada huruf-huruf tadi, contoh-contoh tadi. Kemudian untuk contoh bila gunnah, misalnya wailul lil mutaffifin, wailul lil mutaffifin, bukan wailul lil, jadi tidak ditahan, langsung masukkan wailul lil mutaffifin. Kemudian mirrabbihim, tidak mirrab, ya, langsung tidak ditahan, mirrabbihim. Nah, itu idgham bila gunnah, nun sakinah atau tanwin bertemu lam atau bertemu ra. Ya, ini adalah hukum yang kedua. Kemudian lanjutkan kepada nazam. Watsalitsul iqlabu 'indal ba'i miman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, yang ketiga, watsalitsu, yang ketiga adalah al-iqlabu. Al-iqlab 'indal ba'i, ketika bertemu dengan ba. Ya. Al-iqlab iklab ketika nun sakinah atau tanwin bertemu ba, miman, ya, ditukar menjadi mim. Jadi si nun itu ditukar menjadi mim. Ya. Bi gunnatin, dengan disertai gunnah, ma'al ikhfa'i, dan ikhfa, sertai ikhfa. Ya. Kita lihat di dalam penjelasan bagannya. Jadi iklab itu adalah nun sakinah, nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf ba, maka dibaca ditukar menjadi mim, nunnya iklab. Ya, kemudian dengan diikhfakan. Ya, dibaca ikhfa, yakni dibaca dengan gunnah. Ya. Kita lihat di sini nun atau tanwin bertemu ba. Contohnya bidzambihim, bidzambihim, begitu. Itu kita baca seperti itu. Jadi si nun ini diganti ke huruf mim, ya, bidzambihim, gitu. Atau sami'um basir, sami'um basir, gitu. Jadi langsung tanwin tukar kepada mim, begitu. Ya. Nah. Kemudian kita masuk kepada hukum yang keempat. Kita kembali ke nazam. Rabi'ul ikhfa'u 'indal fadili minal hurufi wajibun lil fadili. Ya, yang keempat adalah ikhfa, ya, bagi sisa dari huruf yang di awal tadi. Ya. Kalau huruf izhar ada 6, huruf idgham ada 6, bi gunnah 4, bila gunnah 2, huruf iqlab ada 1. Nah, huruf ikhfa sisanya. Sisanya huruf ikhfa. Gitu. Minal hurufi wajibun lil fadili. Jadi sisa dari huruf-huruf tadi, ya, wajib diikhfakan lil fadili, bagi orang yang memiliki keutamaan. Gitu.
fi khamsatin min ba'di ashrin. Ada pada 5 setelah 10, maksudnya 15. Ada pada 15 ramzuha, rumusnya ikhfa tersebut. Ya. Rumus dari huruf ikhfa tersebut ada pada 15, maksudnya 15 huruf. Fi kilmi hadzal baiti, ya, pada ungkapan bait ini, qad dhamantuha, saya telah mengumpulkannya. Ya, mengumpulkan terus memberikan pada bait ini kandungan huruf-huruf ikhfa. Ya. Sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqada zalima. Itulah nazam yang mengumpulkan huruf-huruf ikhfa. Kita lihat di depannya ada shad, dzal, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, kemudian dal, ta, zai, fa, ta, bod, dan dha. Nah, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Jadi dalam syair ini juga mengandung satu pelajaran. Sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqada zaliman. Ya. Sifatilah dirimu dengan sifat-sifat orang yang terpuji. Betapa bagusnya seseorang yang memiliki ketinggian derajat, baik karena akhlaknya atau karena ilmunya, karena dermawannya, karena tawaduknya dan sebagainya. Dum thayyiban, jadilah juga orang yang baik, ya. Zid fi tuqada zaliman, kemudian selalu menambah ketakwaan dan tinggalkan orang yang zalim. Nah, jadi di samping syair ini adalah mengandung huruf-huruf ikhfa pada awal-awal katanya, juga mengandung pelajaran bagi kita yang belajar tajwid, ya, saya dan kita semua, supaya terus meningkatkan kepribadian kita, gitu. Karena nilai kita sebetulnya pada kepribadian kita, ya. Ilmu yang mendukung, tetapi apabila ditambahkan dengan kepribadian yang baik, ya, sangat cocok sekali menambah ketinggian derajat kita. Begitu. Kita lihat di dalam penjelasan Bagan, ya, ikhfa itu adalah ketika nun mati atau tanwin berhadapan dengan huruf yang 15 tadi, maka dibaca dengan samar. Ya. Tadi kumpulan baitnya sudah disebutkan. Sif dza thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqada zaliman. Yang pertama shad. Ya. Contoh misalnya dalam penggalan ayat adzaban sa'ada, adzaban sa'ada, tanwin ketemu shad, kita samarkan. Kemudian dzal, misalnya dalam penggalan ayat man dzalladzi, man dzalladzi. Kemudian pada tha, misalnya pada penggalan ayat man thaqulat, man thaqulat. Nah, semuanya ditahan 2 harakat. Kemudian misalnya bertemu kaf pada contoh penggalan ayat kiraman katibin, kiraman katibin, ya. Kemudian bertemu dengan jim khalqin jadid, khalqin jadid, ya.
Kemudian bertemu dengan shin, misalnya pada penggalan insya, insya, itu bertemu shin. Kemudian bertemu dengan qaf, inqil, inqil. Nah, itu bertemu dengan qaf. Kemudian bertemu dengan sin pada contoh ayat al-insan, al-insan. Kemudian bertemu dengan dal, min dabbah. Ya. Kemudian bertemu dengan ta pada contoh syaraban tahura. Ya, itu bertemu dengan ta. Bertemu dengan zai. Contoh nafsan zakiyah, nafsan zakiyah. Nah, itulah huruf zai. Bertemu dengan fa, khalidan fiha, khalidan fiha. Bertemu dengan fa. Kemudian bertemu dengan ta, ni'matin tujza, ni'matin tujza. Kemudian bertemu dengan dhad, misalnya azaban dhi'fa, azaban dhi'fa. Bertemu dengan dhad. Kemudian terakhir bertemu dengan dha, misalnya fanzur, fanzur. Nah, itu adalah huruf-huruf ikhfa. Nun pada kondisi ini disamarkan dan ditahan 2 harakat ketika bertemu dengan huruf-huruf ikhfa yang 15. Kesimpulannya, nun mati atau tanwin ya, dia memiliki 4 hukum. Yang pertama adalah idhar bertemu dengan 6 huruf halaq, kemudian idgham bertemu dengan huruf-huruf yang dikumpulkan dalam yarmuluna. Kita hafalkan yarmuluna. Ya, yarmuluna dibagi menjadi idgham bi gunnah yanmu, bila gunnah lam dan ra. Kemudian iqlab hanya huruf ba. Nah, sisanya idgham. Ya. Afwan, sisanya ikhfa. Nah, ikhfa ini kita hafalkan tadi nazamnya. Nah, itu juga sebagai satu ilmu tambahan. Selain di situ ada huruf-huruf ikhfa, juga ada pelajaran yang dapat kita ambil dari syair ikhfa tadi. Sif dha thana kam jada syakhsun qad sama dum tayyiban zid fi tuqadha zaliman atau tuqandha zaliman. Itu saja yang dapat disampaikan pada pelajaran saat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahaminya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.